Halo, selamat datang di channel Zarman. Data membuktikan bahwa 96% lebih penonton channel ini adalah bukan subscriber, bahkan mungkin termasuk adik-adik sekalian. Nah, oleh sebab itu, silakan klik subscribe terlebih dahulu untuk mendapatkan info terbaru dari channel ini, terutama mengenai pelajaran matematika. Oke, terima kasih untuk subscribe-nya. Saya ucapkan selamat menonton. Oke, kita akan lanjutkan lagi di part 3-nya. Di part 3 ini kita mulai dari nomor 11. Soal nomor 11, min 20, kemudian urutan yang sesuai bilangan-bilangan tersebut dari yang terbesar adalah. Nah, ingat ya, kalau misalnya dia bilangan positif, itu semakin tinggi angkanya, maka nilainya semakin besar. Tapi kalau bilangan negatif semakin besar, maka nilainya itu semakin kecil. Nah, kalau kita identifikasi berdasarkan konsep ini, maka bilangan yang paling besar di sini adalah minus 10. Karena 10 ini dia lebih kecil, berarti nilainya lebih besar. Kemudian habis minus 10 tinggal ngikut saja, minus 12, kemudian ada minus 14, minus 15, kemudian yang selanjutnya ada minus 17, dan terakhir minus 20. Nah, angka 20 ini kan dia lebih besar, namun ada tanda minus, maka nilainya lebih kecil dibandingkan angka sebelum-sebelumnya. Kalau kita lihat di opsi, ini jawabannya ada di opsi yang C. Oke, kita lanjut ke nomor 12. Bilangan bulat antara minus 12 dan minus 2 adalah. Nah, kalau kita gunakan garis bilangan, minus 12 ada di sini. Semisalnya 0 di sini, maka minus 2 ada di sini. Bilangan yang terletak di antara minus 12 dengan minus 2 secara otomatis berurutan. Kalau dihitung dari minus 2, selanjutnya ada minus 3, minus 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 sampai dengan minus 12. Nah, maka jawabannya kalau kita sesuaikan dengan di opsi, ini adalah jawaban yang D. Ingat ya, karena dia antara, berarti bilangan yang disebut itu tidak termasuk lagi, yaitu angka minus 12 dengan angka minus 2. Nah, maka yang disebut itu yang memang di antara kedua bilangan ini, dimulai dari minus 11, minus 10, minus 9, 8, 7, 6 sampai ke minus 3. Maka jawabannya ada di opsi yang D. Oke, kita lanjut ke nomor 13. Yang merupakan bilangan negatif loncat 7 di bawah ini adalah. Nah, ini berarti kita hanya mendeteksi di opsi soalnya. Kalau kita mulai dari opsi yang A nih, itu kan ada 0, kemudian 7, 14, 21, dan 28. Nah, jarak dari 0 ke 7 ini adalah 7. Kemudian jarak dari 7 ke 14 juga 7, 14 ke 21 juga 7, dan 21 ke 28 juga 7. Nah, berarti sesuai dengan apa yang dikatakan soal, yaitu loncat 7. Jawabannya langsung opsi yang A. Jadi kita tidak perlu mencoba opsi yang lain karena akan memakan waktu, apalagi ketika dalam ujian nanti. Oke, kita lanjut ke nomor 14. Nah, di nomor 14 ini sudah masuk ke bagian pecahan, yaitu soalnya hasil bagi dari 10 1/2 dibagi dengan 3/5. Nah, di sini adalah pembagian pecahan campuran dengan pecahan biasa ya. Untuk mudah mengerjakannya, langkah yang pertama yang dapat kamu lakukan yaitu mengubah pecahan campuran ini ke dalam bentuk pecahan biasa. Nah, cara mengubahnya sangat mudah. Kalau kita pindahkan ke sebelah sini, 10 1/2. Cara mengubahnya, bilangan bulatnya dikalikan dengan penyebut, kemudian setelah dikali dengan penyebut ditambah dengan pembilang. Atau bahasa manusianya, bilangan 10 ini dikali dengan yang di bawahnya, kemudian setelah dapat baru ditambah dengan yang di atasnya. Kalau kita tuliskan berarti 10 dikali dengan 2. Nah, setelah dapat hasilnya baru ditambah dengan pembilangnya atau yang di atasnya, berarti ditambah dengan 1. Maka hasilnya adalah
21. Nah, 21 ini adalah sebagai pembilang. Sedangkan penyebutnya juga tetap 2. Berarti hasil dari penyederhanaannya didapatlah pecahan biasa 21/2. Nah, kita pindahkan ke sini lagi ya. 21/2. Ingat kalau misalnya dalam pembagian tandanya berubah menjadi kali, kemudian pecahan yang terletak setelah tanda bagi ini berubah juga posisinya. Yang awalnya pembilang jadi penyebut, yang awalnya penyebut jadi pembilang. Nah, seperti ini. Kemudian ini kita lanjutkan. Ini bisa dicoret ya, 21 dengan 3. 21 dibagi 3 hasilnya adalah 7. Berarti 7 dikali 5 itu adalah 35. Kemudian di sini tersisa angka 2 sebagai penyebutnya. Nah, kalau sampai 35/2 kita lihat ke opsi masih belum ada ya jawabannya, karena ini pilihan ganda. Berarti kita harus menyesuaikan dengan pilihan yang ada. Nah, langkah selanjutnya kita mengubah pecahan biasa ini menjadi pecahan campuran. Adapun cara mudahnya kita menggunakan pembagian pistol saja, yaitu dengan membagi pembilangnya dengan penyebutnya. Nah, kalau ini kita kerjakan berarti 1 dikali 2, 2, 5, kemudian 3 dikurang 2, 1, 15 dibagi 2, ini 7, 7 dikali 2, 14, maka tersisa 1. Nah, dari pembagian pistol ini kita bisa mengubahnya ke dalam bentuk pecahan campuran. Perhatikan ya caranya, jadi nanti jangan sampai kamu tidak paham. Yang berposisi sebagai bilangan bulat adalah hasilnya. Nah, hasilnya ini berposisi sebagai bilangan bulat. Kita tuliskan dulu 17. Kemudian masih kurang pembilang dan penyebut. Yang berposisi sebagai pembilangnya adalah sisanya. Di sini sisanya adalah 1. Kita tulis 1. Kemudian yang berposisi sebagai penyebutnya adalah pembaginya, yaitu 2. Nah, kalau kita lihat ke opsi, barulah ada jawaban di opsi yang D. Oke, kita lanjut lagi ke nomor 15. Nah, di nomor 15 ini kembali lagi bilangan bulat. Minus 183 ditambah dengan minus 213 ditambah dengan 396 sama dengan N. Pertanyaannya adalah N ini berapa? Oke, karena ditanya N ini berapa, berarti sama saja kita harus menyelesaikan operasi hitung ini. Kita mulai dari yang mudah dulu ya, yang memiliki tanda sama, yaitu negatif dengan negatif. Berarti kita bisa melakukan dengan penjumlahan bersusun saja. Oh sorry, ini 3 ya. Minus 183, kemudian ditambah dengan minus 213. Nah, ini kita jumlahkan. 3 ditambah dengan 3, 6, 8 tambah 1, 9. Minus 1 ditambah dengan minus 2 itu minus 3. Nah, selanjutnya minus 396 ini kita pindahkan ke sini biar lebih mudah. Minus 396 ditambah dengan 396 sama dengan N. Nah, di sini ada dua buah angka yang sama, namun memiliki tanda yang berbeda. Yang satu negatif, yang satu positif. Berarti kalau seperti ini, jawabannya secara otomatis adalah 0. Maka nilai N-nya itu adalah 0. Opsinya ada di yang C. Nah, masih nggak percaya kalau ini 0. Kita misalkan angka yang kecil saja, yaitu angka minus 1 ditambah dengan 1. Ini hasilnya adalah 0. Kalau kita masukkan ke garis bilangan, misalnya di sini 0, kemudian minus 1, di sini 1. Nah, minus 1 ditambah 1. Berarti karena ini positif bergeraknya ke kanan. Kalau dia negatif bergeraknya ke kiri. Minus 1 ditambah 1. Berarti bergerak ke kanan sebanyak 1 langkah. 1 langkah saja. Nah, berhenti di angka 0. Berarti valid ya atau benar kalau minus 1 ditambah 1 itu 0. Oke, kita lanjutkan lagi ke nomor 16. Ini soal terakhir di part 3 ini. Nanti di part 4 seperti biasa linknya ada di akhir video atau ada di deskripsi box. Nomor 16, minus 384 dikurang dengan minus 85. Ingat ya, kalau ada minus ketemu minus, ini jadi positif. Berarti kita ubah dulu, minus 384 ditambah 85. Lihat di sini, karena di sini minusnya lebih besar, secara otomatis
hasil akhirnya itu sudah pasti 100% minus juga. Cuman belum tahu minus berapa. Nah, untuk mengetahui minus berapanya, mudah saja 384 ini kita kurangkan dengan 85. 4 dikurang 5, 9. Ini tinggal 7. 7 kurang 8 juga 9. Ini berkurang 1, tinggal 2. Berarti jawabannya adalah minus 299. Sangat mudah bukan? Opsinya ada di opsi yang B. Nah, kalau penasaran atau masih belum paham mengenai penjumlahan bilangan bulat ini, karena kebetulan ini juga udah di akhir video, silahkan klik di kanan atas. Oke, sekian dulu untuk video kali ini. Semoga bermanfaat. Saya ucapkan terima kasih. Sampai jumpa di part keempatnya.